Good morning all. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pembayaran. Yang pertama, pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Maksud dari pemindahan sejumlah uang itu adalah adanya transaksi, misalnya antara penjual dan pembeli atau yang lainnya. Selanjutnya adalah komponen dari sistem pembayaran. Yang pertama, alat pembayaran yang bisa berupa uang. Yang kedua, sistem transfer antar bank. Yang ketiga, saluran pembayaran. Yang keempat, lembaga. Jadi semua itu tergantung kita misalnya menggunakan lembaga apa, misalnya bank atau transaksi secara langsung. Sistem pembayaran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia antara lain, yang pertama, sebagai regulator, yang berarti Bank Indonesia itu mengawasi dan membuat peraturan tentang sistem pembayaran di Indonesia. Yang kedua, operator. Operator berarti penyedia layanan. Layanan tersebut seperti menyediakan uang untuk masyarakat melakukan transaksi. Yang ketiga, fasilitator, memfasilitasi pengembangan. Yang keempat, perizinan, memberikan izin pada suatu pihak untuk melakukan sistem pembayaran. Yang kelima adalah pengawasan. Bank Indonesia selalu mengawasi jalannya sistem pembayaran di Indonesia. Selanjutnya, resiko atau kelemahan dalam sistem pembayaran. Yang pertama, resiko operasional. Yang kedua, resiko sistemik. Yang ketiga, resiko kredit. Dan yang terakhir, resiko likuiditas. Yang selanjutnya adalah alat pembayaran. Alat pembayaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tunai, bisa berupa uang. Pengertian uang. Uang merupakan benda yang dapat diterima secara umum dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh uang. Yang pertama, mudah dibawa atau portability. Yang kedua, tahan lama atau durability. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi satuan yang lebih kecil atau divisibility. Yang keempat, nilainya stabil, stability of value. Dan yang terakhir, dapat diterima dalam masyarakat atau acceptability. Fungsi dari uang. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Dan selanjutnya adalah fungsi turunan sebagai alat pembayaran yang sah, alat pembayaran utang, alat menimbun kekayaan, dan alat pemindah kekayaan. Kemudian jenis-jenis uang. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi dua, yaitu uang kartal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan uang giral yang dikeluarkan oleh Bank Umum. Berdasarkan bahan pembuatannya, ada uang kertas dan uang logam. Berdasarkan nilainya, ada uang intrinsik dan uang nominal. Kemudian ada pengelolaan uang, mulai dari perencanaan, kemudian dilakukan percetakan, pengeluaran dan pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang, lalu pemusnahan uang, dan kembali lagi ke perencanaan. Uang-uang di Indonesia berdasarkan mata uang rupiah. 1. Uang logam ada 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Ada juga uang kertas dari 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Pengaman uang di Indonesia. 1. Terdapat watermark atau logo yang dikeluarkan secara resmi oleh BI, dan terdapat benang pengaman atau security thread. Akhir adalah alat pembayaran dalam bentuk non-tunai. Pengertiannya, alat pembayaran yang tidak memakai uang kartal atau uang yang dikeluarkan oleh bank umum. Jenis-jenis uang non-tunai. Yang pertama, berbasis kartu dan elektronik. Yang pertama ada kartu kredit. Yang kedua, kartu debit. Dan yang ketiga yang lebih sering digunakan saat ini yaitu electronic money atau uang elektronik. Yang kedua ada uang non tunai berbasis warkat. Yang pertama ada dalam bentuk cek, yang kedua bilet giro,
Yang ketiga, nota debit. Yang keempat, nota kredit. Yang kelima, nota pemindah bukuan. Dan yang terakhir, kwitansi transfer. Sekian dari saya, terima kasih.